Wa'lami annan nusyuzah muskitun lin nafaqati. Ini nyambung dengan di atas. Dalam mau'idhahnya suami memberi mau'idhah, wahai perempuan, takutlah engkau kepada Allah Ta'ala untuk menjalani hak-hak yang mestinya itu kewajiban. Dan termasuk mau'idhahnya wa'lami dan ketahuilah annan nusyuza ing satuhuni nusyus itu muskitun lin nafaqati, itu menggugurkan lin nafaqati ing nafaqah, wal qasmi atau kismi lan menggilir. Ini termasuk dalam mau'idhahnya, dalam nasihatnya suami kepada istri yang nusyus. Jadi ketika istri itu nusyus, dia secara pandangan wajahnya tidak murah senyum, berpaling, tidak mau dipintai pertolongan, terus keluar rumah tanpa izin, maka dia tidak berhak mendapat nafkah. Nafkah dijelaskan di beberapa kitab. Kalau dalam kita itu nafkah tiap hari ya. Kalau suami itu mampu 2 mud, tiap hari 2 mud. 2 mud itu 12 on, separuh dari ukuran zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu 4 mud. Berapa? Anggaplah 3 kilo ya. Kita ngambil maksimal walaupun tidak nyampe. Dibagi 2. Lah itu yang wajib dijadikan sebagai nafkah. Kalau suaminya mampu. Karena suami ada 3, ada yang mampu kaya, ada yang biasa-biasa, ada yang tidak mampu. Kalau suaminya biasa-biasa atau mutawasid, maka tiap harinya 1 mud setengah. Berarti 6 on sama 3 on. Berarti 9 on ya. Kalau suaminya itu tidak mampu atau muksir, miskin umpamanya, maka 1 mud. Berarti berapa? 1 mud. 1 mud 6 on ya. Itu kalau di Indonesia tiap di kita tiap hari. Tapi kalau di Indonesia ada yang transfer ya. Wis langsung nafkah 1 bulan. Lah masalahnya di sini kalau sudah nusyus, maka yang namanya nafkah itu sudah tidak wajib lagi. Bukan cuma nafkah, tapi termasuk jatah untuk penggiliran. Jadi kalau memang yang berbuat nusyus itu istri yang kedua atau ketiga, maka dia tidak mendapat jatah giliran. Terus dijelaskan wasairul mu'ani kal kiswa wa nawiha, dan semuanya seperti pakaian. Kalau pakaian di kitab itu wajiban suami memberi pakaian itu selama 1 tahun 2 kali, disesuaikan dengan musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau di Indonesia disesuaikan dengan edisi hari raya ya, atau musim manten ya. Kalau di kitab selama setahun 2 kali, disesuaikan musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau di Indonesia menjelang lebaran sama musim manten yang dibeliin. Ada kadang 5 tahun juga nggak dibeliin ya. Itu terkait dengan masalah kewajiban suami pada istri. Tapi ketika istrinya sudah nusyus, maka semuanya gugur. Entah yang nafkah, entah yang pakaian, terus berobat dan semuanya. Itu semuanya sudah lepas dari tanggung jawab suami. Walaisa lan tidak termasuk asyatmuh opo syatam itu memisu atau berbicara kasar. Asyatmuh bicara kasar lizzauji maring suaminya minan nusyus
Jadi bicara kasar pada suaminya tidak termasuk nusyuz. Tapi bal tastahiqu bihi ta'dib, bal tastahiqu bahkan berhak sapa mar'ah atau istri. Bal tastahiqu bahkan berhak sapa mar'ah atau istri bihi kalawan asyatmu bicara kasar, at-ta'diba ing didikan, at-ta'diba ing didikan minaz zauji sangking suami. Akan tetapi wanita yang berbicara kasar kepada suaminya layak atau berhak untuk dididik. Fil aswa menurut pendapat yang kuat. Wala yarfa'u dan tidak usah melaporkan sapa zauj. Wala yarfa'u dan tidak usah melaporkan sapa zauj. Ha ing mar'ah atau istri ilal qadi maring qadi. Ilal qadi maring qadi. Jadi dalam masalah ini istri yang berbuat kasar kepada suaminya itu tidak dianggap nusyuz, sehingga istri itu masih berhak mendapat nafkah, mendapat pakaian dan yang lainnya, kewajiban yang lainnya. Dan ini cukup harus didikan langsung dari suaminya. Artinya suaminya tidak boleh atau tidak usah melaporkan ke pihak KUA ya. Tidak boleh melaporkan ke pihak KUA, apalagi mau menjarakannya. Jadi nggak boleh, tapi harus dididik langsung oleh suaminya. Paham ya dalam masalah ini? Nah sekarang ini saya info langkah yang kedua. Fa in abad ba'dal wa'di illan nusyuza hajaraha.